Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hamzah, NIM S1 S1 18009. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Nah, di sini materi yang dibahas adalah mengenai UML, di mana UML ini singkatan dari Unified Modeling Language. Nah, UML ini adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga ini dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau biasa dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Nah, di sini ada sejarah dari UML itu sendiri. Di tahun 1994 munculnya toko pelopor Bosch, Ramboll, dan Jacobson. Kemudian tahun 1995 dirilis UML pertama versi 0.8. Kemudian di tahun 1996 pengkoordinasian oleh Object Management Group atau OMG. Kemudian tahun 1997 munculnya UML versi 1.1. Tahun 1999 penyusunan 3 buku oleh Bosch, Ramboll, dan Jacobson. Kemudian tahun 2003 dirilis UML versi 1.5. Dan terakhir dirilis itu tahun 2004 UML versi 2.0. Nah, di sini usage dari UML itu sendiri, di mana UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, UML juga sangat cocok digunakan untuk berbagai area aplikasi dengan perbedaan persyaratan mengenai kompleksitas, volume data, waktu nyata, dan lain-lain. Baik, di sini ada diagram. Nah, ya, dalam diagram UML atau dalam sebuah UML itu ada sebuah pemodelan direpresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Sebuah diagram memberikan pandangan bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model. Nah, di sini diagram terdiri dari struktur diagram dan behavior diagram. Nah, struktur diagram di sini terdiri dari 7 bagian, di mana ada kelas diagram, package diagram, objek diagram, komponen diagram, profil diagram, composition, struktur diagram, dan deployment diagram. Kemudian pada behavior diagram itu ada 4 bagian, di mana di sini ada state machine diagram, use case diagram, activity diagram, dan interaction diagram. Nah, pada interaction diagram ini terdiri lagi 4 bagian, yaitu sequence diagram, interaction overview diagram,
timing diagram, dan terakhir ada communication diagram. Nah, struktur diagram itu sendiri terdiri dari pertama ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini merupakan sebuah kelas diagram yang menunjukkan struktur yang statis dari beberapa kelas dalam suatu sistem. Nah, kelas-kelas mempresentasikan suatu keadaan atau atribut atau properti dan yang akan dikerjakan oleh sistem atau metode atau fungsi. Nah, di sini dalam kelas diagram terdiri dari 3 bagian, yaitu ada association, kemudian ada aggregation, dan ada generalization. Oke, di sini konsep dari kelas diagram berasal dari model data konseptual dengan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep-konsep ini dia digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Diagram kelas didasarkan terutama pada konsep kelas yang sudah saya sebutkan 3 bagian tadi. Nah, di sini ada gambar kelas diagram. Misalkan di sini dalam diagram kelas kita dapat memodelkan bahwa kelas student dan profesor terjadi dalam satu sistem. Nah, profesor di sini dia mengajar kursus dan siswa menghadiri kursus. Kemudian mahasiswa dan profesor memiliki properti umum karena keduanya adalah anggota kelas person. Hal ini dinyatakan dengan hubungan generalisasinya. Nah, di sini kedua ada objek diagram. Objek diagram dia menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam suatu sistem. Sebuah objek diagram menunjukkan snapshot konkret dari status sistem pada eksekusi tertentu. Di sini ada gambar dari objek diagram itu sendiri, di mana diagram objek di sini dapat menunjukkan bahwa seorang profesor yang mengajar mata kuliah, model berorientasi objek, dan pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga ada Pesquet diagram. Pesquet diagram di sini utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu berupa sebuah paket. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari Pesquet diagram. Paket diagram kelompok atau elemen model sesuai dengan sifat umum seperti kohesi fungsional. Nah, di sini misalkan dalam sebuah unit sistem administrasi versi, kita dapat memperkenalkan paket-paket yang memperoleh informasi tentang pengajaran, penelitian, dan administrasi aspek. Nah, paket sering terintegrasi dalam diagram lain yang menjadikan tampilan dalam diagram yang terpisah.
Nah, selanjutnya ada behavior diagram. Nah, behavior diagram adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada suatu sistem. Dengan diagram perilaku ini atau behavior diagram, UML menawarkan infrastruktur yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku secara rinci. Perilaku mengacu pada konsekuensi langsung dari tindakan setidaknya suatu objek. Ini dia mempengaruhi bagaimana keadaan objek berubah dari waktu ke waktu. Perilaku dapat ditentukan melalui tindakan satu objek atau hasil dari interaksi antara beberapa objek itu sendiri. Nah, dari behavior diagram ini terdiri beberapa bagian, di mana di sini yang pertama ada the use case diagram. Nah, the use case diagram ini memungkinkan kita untuk menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Jadi di sini dia UML menawarkan, maksud saya pada gambar di sini UML dia menawarkan diagram kasus penggunaan atau the use case diagram untuk memungkinkan kita menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem itu sendiri. Diagram ini ia menjelaskan pengguna mana yang menggunakan fungsi dari sistem, tetapi tidak membahas detail spesifik dan implementasi. Kemudian unit fungsionalitas yang didukung oleh sistem, video untuk penggunanya yang dibuat use case. Dalam administrasi universitas, sistem misalnya di sini fungsionalitas pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan yang digunakan oleh siswa. Nah, di sini kedua ada the state machine diagram. The state machine diagram dia merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan maupun transisi keadaan. Atau misalkan dari status yang satu ke status lainnya. Nah, terhadap objek yang terdapat pada program itu. Jadi, the state machine diagram ini dalam siklus hidup, objek melewati keadaan yang berbeda. Misalkan sebagai contoh, seorang dalam keadaan logout saat pertama kali mengunjungi sebuah website. Jadi perubahan untuk masuk setelah orang tersebut berhasil memasukkan nama pengguna dan kata sandi, kemudian orang tersebut logout atau event logout. Kemudian kembali ke keadaan logout. Jadi perilaku ini dapat direpresentasikan di UML menggunakan diagram machine state. Jadi di sini ada gambar contoh state machine diagram, karena diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk keadaan yang memungkinkan transisi dipicu oleh berbagai peristiwa. Nah, yang ketiga ada deactivity diagram. Deactivity diagram ini dia memodelkan proses apapun
menggunakan activity diagram. Jadi di sini kita dapat memodelkan proses apapun menggunakan diagram aktivitas ini atau the activity diagram, baik bisnis proses maupun proses perangkat lunak. Di sini misalkan diagram aktivitas yang dapat menunjukkan tindakan mana yang diperlukan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Jadi di sini contoh diagram aktivitas ini dia menawarkan mekanisme aliran kontrolnisme serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasikan tindakan yang membuat suatu kegiatan, yaitu suatu proses. Kemudian yang keempat ada the sequence diagram. Nah, the sequence diagram ini dia menggambarkan komunikasi antara objek yang berbeda. Jadi diagram urutan atau the sequence diagram ini dia menggambarkan interaksi antara objek untuk mengisi tugas tertentu. Nah, di sini contohnya misalkan pada gambar pendaftaran ujian di Universitas Sistem Administrasi Kota. Jadi fokusnya adalah pada urutan kronologis dan pesan yang dipertukarkan antara mitra interaksi. Jadi di sini berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologis pesan serta konsep untuk modularisasi memungkinkan kita untuk memodelkan interaksi yang lebih kompleks. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai UML itu sendiri. Namun di sini saya ada tambahan sedikit mengenai contoh dari aplikasi pembuat diagram UML. Nah, misalkan ada visual paradigma, kemudian Microsoft Visio, dan ada lagi Lucidchart. Jadi itulah beberapa contoh dari aplikasi UML yang mungkin dapat digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.